Halo, bertemu lagi dengan kami kelompok 2. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus berakhlak dari sebuah film yang berjudul Clandestine. Penasaran? Yuk disimak videonya. Sebuah kisah mengenai dua sahabat, Kinan dan Resti. Kedua sahabat itu bekerja sebagai petugas pajak di kantor yang sama. Memang, bagi seorang petugas pajak, banyak sekali tuntutan dan godaan duniawi, terkhusus dari wajib pajak yang bisa menumbulkan jiwa dan raga sebagai ASN. Begitupun yang terjadi pada Kinan. Sejak awal, ia tidak bisa menolak apa yang ditawarkan wajib pajak kepadanya. Sehingga terbentuklah sebuah kebiasaan yang semakin menjadi-jadi. Lambat laun, tindakan Kinan dicurigai oleh sahabatnya sendiri maupun rekan kerja kantornya. Mulai dari tindakannya yang sering kali mentraktir makan, selalu memakai tas baru, dan bahkan menggunakan laptop terbaru. Resti, sebagai seorang sahabatnya, mengalami dilema apakah perlu melaporkannya atau tidak. Namun, keputusan akhir Resti berpihak pada melaporkan tindakan gratifikasi sahabatnya. Resti bahkan mengakui sendiri tindakannya ke Kinan yang berujung pada hubungan mereka yang rusak. Namun itu merupakan tindakan terbaik yang Resti bisa lakukan agar sahabatnya bisa keluar dari lingkaran setan itu. Yang pertama berkaitan dengan bentuk penerapannya. Nah, dalam video tersebut, Resti yang merupakan sahabat Kinan sedang mengalami dilema berkepanjangan karena sahabatnya Kinan yang menerapkan gaya hidup mewah, tidak seperti biasanya. Kinan yang selalu mentraktir Resti, Kinan yang sering belanja barang-barang mahal, Kinan yang membeli laptop baru dengan harga mahal, yang tidak masuk akal apabila hanya bermodalkan dari penghasilannya sebagai pegawai DJP. Hal itulah yang menjadi problematika Resti dalam menghadapi perilaku Kinan ini. Karena komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap sahabatnya, Resti membulatkan tekad, niat untuk menolong Kinan dengan cara mengadukan sahabatnya yang dicurigai menerima uang dari wajib pajak setelah sebelumnya dinasehati berkali-kali, tetapi tak kunjung berhenti, melalui whistleblowing atau sistem pelaporan pelanggaran pegawai pajak. Hal inilah yang merupakan contoh penerapan nilai berakhlak Resti, yaitu akuntabel dan loyal. Karena loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah, bangsa, dan negara, Resti menggunakan kewenangannya untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh sahabatnya Kinan secara akuntabel. Pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak yang terjadi pada film pendek tersebut yaitu ada pada diri Kinan. Ya, tentunya Kinan ini menyalahgunakan kewenangannya sebagai petugas pajak yang tugasnya melakukan visit atau verifikasi lapangan ke wajib pajak. Ia tidak berintegritas dan profesional dalam bekerja karena dengan mudahnya selalu mau ketika ada wajib pajak yang memberikan uang kepadanya dan bahkan sudah menjadi kebiasaan oleh Kinan. Hal itu membuktikan bahwa ia tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan kualitas terbaik dan tidak memegang teguh ideologi Pancasila karena tidak mencerminkan nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Godaan-godaan yang selalu mudah diterima oleh Kinan meskipun sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah menjadi kunci ketidakjujuran Kinan dalam bertugas. Keuntungan pribadi dan tidak bertanggung jawab dalam bekerja telah melekat dalam diri Kinan. Perilaku inilah yang bertentangan sekali dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Nah, selain itu, perilaku yang berubah dari diri Kinan juga mengubah sifat kehangatannya dalam berteman dengan Resti dan teman-teman yang lain. Terutama untuk Resti sendiri. Resti sudah dianggap sebagai sahabat
Namun atas perilaku buruknya Kinan, pertemanan mereka menjadi tidak harmonis. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai juga dengan nilai berakhlak, yaitu harmonis. Dampak dari pelanggaran nilai berakhlak tersebut yaitu 1. Penerimaan gratifikasi yang mencerminkan pelanggaran nilai akuntabel dan loyal dapat menimbulkan benturan kepentingan dan menurunkan objektivitas pegawai. 2. Karena tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan kompeten, maka kinerjanya dalam melaksanakan tugas menurun dan tugas yang ia lakukan pun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. 3. Penerimaan gratifikasi dan merenggangnya hubungan antara tokoh Kinan dan teman sekantornya membuat suasana kantor tidak nyaman dan menimbulkan kecurigaan. Dari permasalahan tersebut, maka harus diselesaikan dengan solusi berikut. 1. Menindaklanjuti pegawai tersebut karena telah melakukan tindakan yang terindikasi KKN. 2. Memberikan sanksi yang sesuai pada pelanggar sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya. 3. Mengakui kesalahan dan memperbaiki hubungan dengan temannya. 4. Mengintrospeksi dan berbenah diri serta menguatkan fondasi ideologi Pancasila agar dapat kembali ke jalan yang seharusnya. Pertama, adanya penindakan dan sanksi berat terhadap pegawai yang terindikasi KKN dapat memberikan citra yang baik pada kantor dan organisasi selaku tempat bekerja. Yang kedua, menjadikan organisasi yang lebih baik dan mudah untuk mencapai tujuan bersama, sekaligus menciptakan kepercayaan utuh dari masyarakat pada organisasi. Yang ketiga, membenah diri akan menjadikan kehidupan diri yang lebih baik lagi. Misalnya, sebelumnya dihantui oleh perasaan takut dan bersalah, setelah berbenah diri, perasaan tersebut hilang dan bahkan dapat lebih menghargai kehidupan. Dan itulah kasus berakhlak dari film Clandestine. Gimana? Udah semakin mendalami nilai berakhlak bukan? Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran berharga dari apa yang telah dibahas ya. Tetap semangat menerapkan nilai berakhlak dan sampai jumpa di video berikutnya.